Selamat siang, Pak Ede. Selamat siang, Bang Edo. Ya, Pak Ede, penggunaan pelindung wajah sejak pandemi ini selalu jadi perdebatan, banyak sekali pro dan juga kontra, apalagi jika dikaitkan dengan aktivitas olahraga di luar ruangan. Nah, sebenarnya sebesar apa bahayanya jika kita mengenakan pelindung wajah saja tanpa menggunakan masker di luar ruangan? Yang pertama, pelindung wajah itu kan sebenarnya yang dilindungi adalah semprotan langsung ya, dari droplet yang langsung datang dari depan. Nah, begitu juga dari kita pemakainya ke depan gitu ya. Nah, sementara kalau di udara, apalagi udara terbuka, itu kan udara itu melayang ke atas, bisa juga ke bawah. Sehingga droplet yang misalnya ada virus coronanya itu bisa masuk dari salah atas ataupun dari bawah. Dengan demikian, kalau hanya mengandalkan pelindung wajah atau face shield, menjadi tidak efektif. Bahkan kita khawatir, kita merasa nyaman, padahal ketidakamanannya jelas tidak terjamin di situ. Jadi artinya tujuannya sebenarnya beda antara penggunaan masker dan penggunaan face shield, itu yang belum diketahui masyarakat, begitu Pak Ede? Betul, karena yang utama justru penggunaan maskernya gitu ya. Penggunaan masker itu yang utama dan harus selalu dipakai ketika kita beraktivitas keluar rumah atau di dalam ruangan yang kemudian kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, masker itu harus selalu dipakai. Adapun pelindung wajah atau face shield hanya pelindung tambahan, kira-kira seperti itu. Hanya pelindung tambahan, utamanya harusnya bisa melindungi wajah, mulut, hidung begitu ya. Itulah Ya. tujuannya masker, untuk menghindari droplet bertebaran atau juga kita memancarkan atau juga menyebarkan droplet begitu. Itu sebenarnya inti masker, bukan tujuan pemakaian face shield itu sendiri, begitu ya Pak Ede? Bukan, ya memang kita harus fokus di maskernya. Kalau face shieldnya itu melindungi tambahan misalnya kalau khawatir ada sipatan langsung, dan memang itu pada siapa? Itu adalah mereka pada yang memberikan pelayanan. Apakah pelayanan petugas kesehatan, ataupun pelayanan di restoran, atau resepsionis seperti itu. Jadi pelindung tambahan. Itu hanya pelindung tambahan, masker Ya. yang utama. Nah, kemudian juga Pak Ede, banyak orang yang tidak mengenakan masker saat berada atau saat beraktivitas olahraga begitulah. Kemudian juga menggantinya dengan face shield dengan alasan sulit bernapas ketika berolahraga, utamanya ketika lari atau olahraga kardio. Bolehkah ini dilakukan, Oke. Pak Ede? Itu tidak boleh, tetap harus menggunakan masker gitu ya. Sebenarnya itu soal-soalan kebiasaan ya. Karena saya sendiri melakukan olahraga, baik itu lari maupun bersepeda, dengan kecepatan yang tinggi, tapi tetap di level kardio, levelnya masih aerobik gitu ya. Dan itu tidak ada masalah kalau kita Menggunakan sudah masker biasa. juga? Menggunakan masker. Jadi mungkin hambatan psikologis di dalam hati kita itu atau di pikiran kita itu dihilangkan dulu. Bahwa itu tidak ada masalah sebenarnya. Gitu. Jadi persoalan pikiran kita, wah kalau pakai masker sesak. Nah begitu itu menghantui kita langsung memang terasa sesak. Jadi sebaiknya itu disingkirkan. Ini adalah untuk keamanan kita, baik masker medis maupun masker kain. Gitu ya. Nah, Anda sendiri melihat adakah relevansi antara kenaikan kasus COVID-19 di tanah air dengan penggunaan pelindung wajah tanpa menggunakan masker? Saya harus mengatakan barangkali lebih tepatnya adalah ketidaktaatan menggunakan maskernya itu ya. Jadi kalau penggunaan face shield itu tidak pakai masker, itu sama artinya pelindung utamanya tidak ada. Sama aja nggak pakai masker, intinya Iya. pakai masker gitu ya Pak? Intinya pakai masker dan harus masker yang benar gitu. Harus masker yang benar. Ini kan problemnya adalah di negara kita banyak sekali tokoh-tokoh publik, bahkan juga tadi kalau kita dengar paket berita yang kami sampaikan di awal, Presiden Joko Widodo juga di suatu momen hanya menggunakan face shield, begitu tidak menggunakan masker meskipun juga ada di ruangan terbuka. Apa yang ingin Anda sampaikan? Ya, kami mengharapkan para pemimpin, para selebriti dan public figure atau para influencer selalu menggunakan masker yang benar ya. Maskernya dulu pertama yang benar. Yang kedua memakainya dengan benar. Yang ketiga ketika memakai dengan benar disiplin gitu ya. Jadi jangan kemudian maskernya turun ke dagu. Ya, itu yang sering tapi salah. harus tetap menutupi hidung dan mulut gitu. Nah yang berikutnya adalah jangan masker ini dipakai seharian juga. Ini hanya boleh 4 jam. Ini Untuk medis masker kain. atau masker kain juga? Sama, masker kain juga prinsipnya kalau kita berinteraksi terus-terusan itu harus 4 jam itu harus diganti. Karena kan akan banyak virus ataupun bakteri yang menempel di sini. Kemudian juga ketika melepas, ya, selain memakainya mesti benar,
jangan memegang tengahnya gitu kan ketika melepas, jadi memakai dengan benar, kemudian ini dipres supaya betul-betul menutupi hidung, lalu ketika membuka juga jangan memegang depannya, tapi talinya yang dilepas, ya jangan sampai seperti itu. Begitu juga dengan masker kain, kita pakai seperti ini, kemudian ketika melepas, jangan seperti ini melepas ya, tapi lepas dari ujung kainnya. Kemudian kalau ini langsung masukkan ke tempat cucian kan, kalau ini masukkan ke dalam plastik dulu, baru dibuang ke tempat sampah. Kalau yang terbaru, penelitian yang terbaru yang suka salah dikatakan adalah yang terbaru adalah scuba, yaitu sudah tidak boleh lagi terkait dengan bahannya dan kemudian juga bisa memecah droplet jadi lebih kecil. Begitu ya Pak Ede, bisa Anda sampaikan lagi kepada kami terutama publik yang saat ini menyaksikan Kompas Siang, masker kain kan harusnya minimal 2 lapis, bahkan juga pemerintah sudah menetapkan standar nasional untuk masker baru-baru ini. Jadi masker kain seperti ini termasuk yang relatif bagus, dalamnya tebal ya, luarnya dan bahannya berbeda. Yang dalam ini mirip kaos, bahannya lebih tebal, kemudian di luar sedikit lebih kasar ya, dan ini tebal. Jadi dengan demikian napas kita akan terlindungi dengan baik. Nah untuk masker medis juga sama ya. Masker medis itu pastikan memang harus 3 lapis, jadi dibuka aja dulu sebagai sampel gitu. Kalau betul 3 lapis itu benar, karena ada beberapa masker medis saya juga pernah membeli ternyata kualitasnya salah, hanya 1 lapis. Nah itu tidak disarankan. Masker scuba pada dasarnya kan masker kain yang 1 lapis dan itu tipis, sehingga ketika orang bersin atau batuk nanti droplet itu akan terpecah menjadi droplet kecil-kecil ketika keluar dari maskernya. Jadi tidak ada proteksi bagi orang lain yang di luar, begitu juga dari luar justru tetap masuk karena juga tidak ada proteksi bagi kita. Jadi memang tidak disarankan untuk menggunakan masker scuba atau masker yang prinsipnya hanya 1 lapis. Kalau di beberapa tempat di transportasi publik juga sudah dilarang untuk penggunaan masker scuba karena bisa memecah droplet lebih kecil, kemudian juga kainnya yang tipis yang Anda katakan tadi Pak Ede. Bolehkah ketika masker medis 3 lapis kemudian menggunakan masker scuba lagi? Oh itu boleh saja, karena kan prinsipnya masker medisnya sudah standar kan gitu ya. Bahkan beberapa ada yang menggunakan misalnya ketika masuk ke pelayanan kesehatan menggunakan masker medisnya 2 lapis itu bagus-bagus saja. Yang prinsip minimalnya itu terpenuhi. Ketika ada tambahan di depannya itu bagus saja. Misalnya kan sudah menggunakan masker medis, kemudian masker scubanya yang ada logo perusahaannya itu silahkan aja. Yang penting tidak boleh masker scuba ada logonya tapi masker medisnya tidak dipakai. Oke, nah yang terakhir, kalau kita kaitkan dengan makin melonjaknya kasus COVID-19 di tanah air nih Pak Ede, seberapa perlu kita menggunakan pelindung wajah saat keluar rumah? Apakah pemerintah juga dinilai perlu untuk mewajibkannya untuk juga pakai face shield? Untuk face shield, saya tidak pada posisi menganjurkan ya, karena yang terpenting adalah kembali kita melaksanakan 3M, masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Karena kalau face shield, lalu kita tidak disiplin menggunakan masker, dan cuci tangan, jaga jarak tidak dilakukan, itu sama saja. Kita membuka pertahanan diri kita, dan juga membuka pertahanan kepada orang lain untuk mentransfer virus ataupun bakteri. Jadi intinya protokol kesehatan kita kembalikan lagi yang sudah kita sampaikan selama ini, mencuci tangan, menjaga jarak, menggunakan masker. Kalau itu saja yang 3 poin ini ditaati dan juga yang dipakai adalah maskernya benar, yang seperti Anda katakan tadi, dan juga sering diganti apabila beraktivitas di luar ruangan atau di rumah 4-6 jam sekali, begitu ya Pak Ede? Ya, 4-6 jam sekali. Ya, ideal 4 jam lah. Kalau interaksinya banyak, 4 jam harus berganti. Kalau sedikit barangkali mungkin 6 jam, tapi sebaiknya memang di 4 jam. Kita harus ambil peran masing-masing untuk melindungi diri utamanya dan juga melindungi orang-orang sekitar kita. Terima kasih sudah bergabung dan juga berbagi informasi bersama kami Ede Surya Darmawan, Ketua Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia. Sehat terus Pak Ede.